Halo semua, Parlemen Israel baru saja mengesahkan Undang-Undang Hukuman Mati untuk teroris. Atas peristiwa ini, Indonesia dan beberapa negara Islam langsung mengecam Israel dengan alasan melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Lucunya, Undang-Undang Hukuman Mati bagi teroris juga ada di Indonesia dan negara-negara Islam. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang melegalkan hukuman mati bagi teroris. Di Al-Quran juga ada Surah 2 ayat 178 yang melegalkan qisas, hukuman mati bagi pembunuh. Jadi, jika Indonesia dan negara-negara Islam mengatakan undang-undang hukuman mati untuk teroris di Israel melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, sebenarnya mereka sedang menampar mukanya sendiri. Jika menerapkan standar yang sama, maka Indonesia dan Islam juga melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Tetapi tentu saja sesuai ajaran Islam, standar ganda diberlakukan. Kalau dilakukan oleh Israel disebut melanggar hak asasi. Kalau dilakukan oleh Islam langsung keluar 1001 alasan untuk berkata bukan melanggar hak asasi. Dan dengan berlandaskan suuzon atau prasangka buruk, negara-negara Islam tanpa tahu malu mengubah judul Undang-Undang Hukuman Mati untuk teroris menjadi Undang-Undang Hukuman Mati untuk warga Palestina. Padahal tidak ada kata Palestina sama sekali di dalam Undang-Undang Hukuman Mati untuk teroris di Israel. Kalau tidak percaya, mari kita baca bersama undang-undang yang telah diterjemahkan oleh ChatGPT ini. Dan supaya kita tidak bias dengan perasaan, saya ganti nama Israel dengan Konoha, Yudea dan Samaria menjadi Wakanda. Undang-Undang Hukuman Mati bagi Teroris 5786/2026. Tujuan Undang-Undang 1. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menetapkan hukuman mati bagi teroris yang telah melakukan serangan teror mematikan dalam rangka memerangi terorisme, antara lain untuk melindungi negara Konoha, warga negara dan penduduknya, meningkatkan efek pencegahan, deterrence, mencegah serangan penyandaraan, sebagai pembalasan atas tindakan keji para teroris, serta menetapkan pengaturan pelaksanaan hukuman ini. Definisi 2. Dalam undang-undang ini, wilayah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Darurat Wakanda, Peradilan Pelanggaran dan Bantuan Hukum 5727/1967, sebagaimana masa berlakunya diperpanjang dan versinya diubah dari waktu ke waktu. Perintah Ketentuan Keamanan, Perintah tentang Ketentuan Keamanan, versi konsolidasi, Wakanda, nomor 1651/5770/2009. Hukuman mati di Wakanda. 3. A. Menteri Pertahanan akan memerintahkan Komandan Pasukan Pertahanan Konoha di wilayah tersebut untuk mengubah dalam waktu 30 hari sejak berlakunya undang-undang ini perintah ketentuan keamanan, sehingga dalam pasal 209 setelah ayat C ditambahkan. D. Penduduk wilayah yang sengaja menyebabkan kematian seseorang apabila tindakan tersebut merupakan tindakan terorisme sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Anti-Terorisme 5776/2016, selanjutnya disebut teroris, akan dijatuhi hukuman mati dan hanya hukuman ini. Namun, apabila pengadilan militer menemukan dengan alasan khusus yang harus dicatat bahwa terdapat keadaan khusus yang membuat lebih tepat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, maka hukuman tersebut dapat dijatuhkan dan hanya hukuman tersebut. Dalam ayat ini, penduduk wilayah berarti seseorang yang terdaftar dalam registrasi penduduk wilayah tersebut atau tinggal di wilayah tersebut meskipun tidak terdaftar, kecuali warga negara Konoha atau penduduk Konoha. F. Meskipun terdapat ketentuan hukum lainnya, hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer akan dilaksanakan oleh layanan penjara Konoha sesuai ketentuan dalam pasal 5 undang-undang ini, serta sesuai ketentuan dalam ordinansi penjara. B. Menteri Pertahanan akan menetapkan melalui prosedur kebijakan penentuan tempat penuntutan bagi teroris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 D. Kewenangan menjatuhkan hukuman mati. 4. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati atas pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana 5737/1977 dan Undang-Undang Kejahatan Genosida 5710
1950 tidak bergantung pada apakah penuntut meminta atau mendukung hukuman tersebut. Pelaksanaan hukuman mati. 5. A. Hukuman mati akan dilaksanakan dalam waktu 90 hari sejak putusan menjadi final. Pelaksanaan dilakukan oleh layanan penjara Konoha sesuai ordinansi penjara. B. Namun jika Perdana Menteri menilai terdapat alasan khusus, ia dapat meminta pengadilan untuk menunda pelaksanaan dengan total penundaan maksimal 180 hari. Perubahan pada Undang-Undang Pidana. 6. Dalam pasal 301A ditambahkan, C. Meskipun ayat A, seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang dengan tujuan meniadakan keberadaan negara Konoha dalam kondisi tertentu, akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan hanya salah satu dari keduanya. Perubahan pada ordinansi penjara. 7. Ketentuan baru. Perintah pelaksanaan hukuman mati. Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan cara gantung. Kepala penjara harus memberitahu narapidana. Eksekusi dilakukan oleh petugas yang berwenang. Penentuan tempat penahanan. Terpidana mati ditempatkan di penjara khusus yang ditentukan. Penahanan terpisah. Terpidana mati harus dipisahkan dari narapidana lain. Tidak boleh satu sel dengan narapidana biasa. Akses. Akses hanya diberikan kepada petugas penjara, tokoh agama atas permintaan, pengunjung resmi, pengacara, dokter. Dalam kondisi khusus, akses tambahan bisa diizinkan. Pertemuan dengan pengacara. Terpidana boleh bertemu maksimal 2 pengacara. Pihak yang hadir saat eksekusi, kepala penjara dan petugas, hakim, pengunjung resmi, tokoh agama, perwakilan keluarga korban, dokter. Eksekusi tetap bisa dilakukan meskipun sebagian pihak tidak hadir. Publikasi eksekusi. Informasi eksekusi akan dipublikasikan di situs resmi layanan penjara Konoha. Kerahasiaan. Identitas petugas dirahasiakan. Informasi sensitif tidak boleh dipublikasikan tanpa izin. Sanksi. Pelanggaran publikasi hingga 3 tahun penjara, petugas yang melanggar hingga 5 tahun penjara. Perubahan pada Undang-Undang Pemerintah. 8. Menambahkan bahwa ketentuan juga berlaku bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Perubahan pada Undang-Undang Hak Korban Kejahatan. 9. Korban berhak mengetahui tanggal eksekusi. Informasi ini disediakan oleh layanan penjara Konoha. Nah, kita sudah baca Undang-Undang Hukuman Mati ini. Apakah jika undang-undang ini diterapkan Konoha di wilayah Wakanda akan menjadi masalah? Tidak. Apakah melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional? Tidak. Apakah ada kata Palestina di undang-undang ini? Tidak ada. Lalu kenapa Indonesia dan negara-negara Islam berkata, undang-undang hukuman mati bagi teroris ini menjadi undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina? Karena sebenarnya Indonesia dan negara-negara Islam mengakui warga Palestina adalah teroris. Dan mereka mengecam Israel menerapkan undang-undang ini karena mereka ingin membela teroris. Mari kita baca artikel menggelikan dari hukum online ini. Indonesia kecam UU Hukuman Mati Israel, dinilai langgar HAM dan hukum internasional. Indonesia mendesak Israel untuk segera mencabut undang-undang tersebut dan menghentikan seluruh tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras persetujuan Parlemen Israel atau Knesset atas undang-undang yang memberlakukan hukuman mati terhadap tahanan Palestina. Kebijakan tersebut tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan universal, tulis Kemenlu melalui pernyataan resminya, dikutip Kamis 2 April. Pemerintah Indonesia menegaskan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat, serta Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menjamin hak untuk hidup dan hak atas peradilan yang adil. Indonesia mendesak Israel untuk segera mencabut undang-undang tersebut dan menghentikan seluruh tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk para tahanan.
Selain itu, Indonesia turut menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan akuntabilitas serta perlindungan bagi rakyat Palestina. Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tandas Kemenlu. Jadi jelas sekali Indonesia tahu warga Palestina adalah teroris, dan memang punya maksud membela teroris. Agama Islam memang rasis. Islam sangat benci kepada non-Muslim, terutama kepada Yahudi dan Israel. Selain itu, Islam memang adalah agama yang mengajarkan standar ganda dan bermain korban. Undang-undang hukuman mati adalah hal yang ada di negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Mari kita baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pasal 10A, butir 1. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pada intinya, ini sama dengan undang-undang hukuman mati bagi teroris yang ada di Israel. Indonesia tidak berkata, undang-undang hukuman mati bagi teroris yang ada di Indonesia melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Tetapi melihat undang-undang hukuman mati bagi teroris yang ada di Israel, tanpa ngaca dulu, langsung berkata itu melanggar hak asasi manusia. Kenapa Islam suuzon, berprasangka buruk terhadap Israel? Karena mereka sama seperti penjahat lain yang suuzon mengira semua orang adalah penjahat seperti mereka. Kalau agama kamu membuat kamu menjadi orang yang penuh kebencian, selalu berprasangka buruk, suka menggunakan standar ganda dan sering bermain korban, lebih baik kamu keluar dan cari agama lain. Tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga.
Supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibelah, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.